Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai dinamika partikel ya. Dalam bab yang sebelumnya telah kita bahas gerak suatu benda titik atau suatu partikel ya. Kita tidak mempedulikan apa yang menyebabkan benda melakukan gerak tersebut. Nah, itu kita kenal di bab kinematika ya. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi. Di sini kita akan membahas, menyelidiki ya, apa yang menyebabkan lintasan partikel melengkung, contohnya, dan apa yang menyebabkan terjadinya percepatan ya. Jadi kita akan membahas gerak partikel dari sudut dinamika ya, yaitu ilmu tentang gaya dan gerak. Nah, dinamika, ilmu tentang gaya dan gerak. Kalau secara definisi panjangnya, ilmu yang mempelajari tentang gerak dan penyebab geraknya ya. Jadi kalau di sini langsung penyebab geraknya itu yaitu gaya itu sendiri. Nah, di bab ini akan kita pelajari tidak jauh-jauh dari dari istilah gaya ya. Berarti nanti kita akan mempelajari hukum Newton, lalu ada gaya sentripetal, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi ya, lalu terakhir ada gaya efektif. Nah, mungkin kita akan review dulu mengenai hukum Newton ya. Hukum Newton ada 3 ya, ada hukum 1 Newton, 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Ini akan mereview pelajaran ketika SMA. Mungkin di sini akan ada pengetahuan tambahan ya. Tidak terlalu singkat dulu, mungkin tahu hukum 1 Newton ya, pokoknya inersia atau kempaman. Lalu hukum 2 Newton, kuncinya ada percepatan atau perlambatan. Hukum 3 Newton itu ada aksi reaksi. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, hukum hukum 1 Newton ya. Misalkan kita menyimpan buku di atas lantai ya. Ini katakanlah buku. Ini di atas lantai. Nah, kita dorong sedikit kuat ya, katakanlah kita dorong sedikit kuat dan kita lepaskan. Jadi didorong lalu kita lepaskan. Kita bisa membayangkan ya, kita semua tahu apa yang akan terjadi. Tentu buku ini akan terus bergerak ya, akan terus bergerak pada garis lurus ya, dan kemudian nanti akan berhenti di titik tertentu. Nah, zaman dulu tuh orang yang mengamati mengambil kesimpulan bahwa supaya benda dapat bergerak, maka pada benda tersebut harus terus-menerus dikasih gaya dari arah sini. Artinya diberikan pengaruh luar ya. Pengaruh luarnya itu kan gaya ya. Nah, mereka berpikir keadaan alamiah suatu benda itu adalah keadaan diam. Jadi mereka berpikir keadaan alamiah benda itu ya diam. Kalau mau bergerak ya harus dikasih pengaruh luar atau gaya. Nah, mereka tuh percaya bahwa sesuatu di luar benda harus terus tetap menggerakkannya agar terus bergerak. Jika tidak, benda tersebut akan kembali kepada keadaan aslinya ya, atau diam. Nah, mungkin kita akan merasa aneh bahwa teori gerak seperti ini dianut orang pada waktu itu ya, sampai kurang lebih sampai abad ke-16. Nah, baru kemudian seorang ilmuwan Italia ya, Galileo Galilei,
Ini tidak asing. Galilei ini mencoba memikirkan lebih jauh dengan menggunakan eksperimen untuk menentukan kebenaran akan teori tadi ya. Teori tadi itu pokoknya kalau benda mau terus bergerak ya harus dikasih pengaruh luar atau gaya. Nah, si Galileo ini mencoba memikirkan lebih jauh dan menggunakan eksperimen. Dia melakukan eksperimen ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan kebenaran akan teori yang sebelumnya orang percayai sampai abad ke-16. Nah, dari pengalaman kita saja, kita tahu bahwa jika permukaan di mana benda bergerak ya dibuat makin licin, maka perlambatan benda akan berkurang ya karena licin. Dengan dorongan yang sama, benda pun akan lebih lama bergerak jika permukaannya lebih licin. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika kita menggunakan suatu permukaan yang dipasang horizontal, ya ini kan horizontal ya, yang tadi ini kan horizontal, dan gesekan antara benda dan permukaan dihilangkan sama sekali ya, kan sebetulnya ini benda sama lantai tentu ada gaya gesek ya, tapi ini diabaikan katakanlah. Jadi gesekan antara benda dan permukaan dihilangkan ya, maka jika didorong sedikit ya, benda akan bergerak pada garis lurus tanpa akan berhenti. Jadi kebayang ya, ini licin, ada yang dorong set, ini bakal terus gerak kalau seandainya gaya geseknya dihilangkan. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain, benda akan bergerak lurus beraturan ya. Ini ada hubungannya GLB ya, gerak lurus beraturan. Atau ini kecepatannya tetap. Nah, eksperimen ini mula-mula dilakukan oleh Galileo dan kesimpulannya dulu disebutnya itu terkenal dengan prinsip Galileo ya. Si Galileo ini menyatakan bahwa untuk mengubah kecepatan suatu benda diperlukan suatu gaya luar, akan tetapi untuk mempertahankan kecepatan pada suatu nilai tertentu ya tentunya tidaklah diperlukan gaya luar seperti tadi contohnya. Si permukaannya licin kan, kalau didorong itu belum tentu akan berhenti, malah akan terus bergerak ya. Nah, akhirnya prinsip Galileo ini diambil oleh Isaac Newton ya. Sama si Isaac Newton ini dijadikan sebagai suatu hukum dan kemudian dikenal dengan hukum Newton 1. Kalau tadi Galileo ini dari Italia ya, kalau Isaac Newton itu dari Inggris ya. Jadi dari Inggris, dia lahir pada tahun yang sama ketika tahun kematian Galileo. Jadi Galileo meninggal, Sir Isaac Newton lahir. Nah, Sir Isaac Newton ini merupakan arsitek utama dari mekanika klasik. Nah, ini yang kita pelajari mekanika klasik ya. Nanti di semester berapa atau di S2 itu akan belajar mekanika kuantum. Nah, dalam hukum 1 Newton ini kalau disimpulkan bunyinya bisa dinyatakan setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau gerak lurus beraturan atau GLB atau gerak lurus beraturan. Tadi yang kecepatannya tetap ketika permukaannya licin. Setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau gerak lurus beraturan kecuali
benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut ya oleh gaya-gaya yang dikerjakan ke benda tersebut, kecuali jika benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang dikerjakan pada benda tersebut ya. Nah, perlu kita sadari juga bahwa prinsip Galileo ini atau yang dikenal dengan hukum 1 Newton tidak dibuktikan secara matematik ya, tapi ini hanya pengamatan. Jadi ini dapat disimpulkan secara umum dari pengalaman sehari-hari kita. Kita sering terpaksa mempergunakan cara seperti ini di dalam ilmu pengetahuan ya. Nah, untuk membuktikan hukum pertama Newton, kita perlu membuat definisi kata gaya ya. Kata gaya dalam hukum 1 Newton. Nah, sampai di sini kita belum melakukan itu. Nah, meskipun kita telah mengartikan gaya itu sebagai pengaruh luar ya. Kalau secara primitifnya dulu kita mengenal gaya itu dorongan atau tarikan. Nah, di hukum 1 Newton juga lebih familiarnya ya dengan istilah lain, karena dilihat dari sifat bendanya akan tetap berada pada keadaannya, yaitu diam atau bergerak lurus. Jadi kalau intinya di hukum 1 Newton ini benda itu akan bergerak mempertahankan keadaan semula. Kalau keadaannya awalnya diam, dia akan mempertahankan keadaan awalnya diam ya. Tiba-tiba dikasih gerak, kayak contohnya ketika kita di bis, kita kan awalnya diam, dikasih gerak, diberhentikan, kita seolah-olah terpental ke depan ya. Nah, sifat diam atau bergerak lurus beraturan ini lebih dikenal dengan inersia ya. Inersia. Nah, inersia ini berasal dari bahasa Inggris ya. Inertia, tulisannya inertia, yang artinya itu tidak mudah bergerak ya, berubah atau tidak berbuat intinya. Nah, inersia ini jika diterjemahkan lagi ini artinya kelembaman ya. Kelembaman. Nah, mungkin seperti itu untuk hukum 1 Newton. Sekarang masuk ke hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Nah, sebelum kita menyatakan hukum 2 Newton, kita perlu membahas lebih dulu pengertian gaya dan massa secara lebih kuantitatif ya. Pengertian atau konsep tentang gaya yang paling primitif itu tadi dorongan atau tarikan ya, yang dilakukan oleh otot-otot kita. Katakanlah kita tahu bahwa dengan mendorong atau menarik satu benda, kita dapat merubah kecepatan ya. Makin keras kita mendorong atau menarik benda, makin besar juga perubahan kecepatan atau percepatan yang dihasilkan. Nah, fenomena ini memperkuat pengertian intuitif kita tentang gaya berdasarkan hukum pertama Newton ya, dimana dinyatakan bahwa gaya adalah penyebab percepatan. Kalau singkatnya kita tulis F sama dengan M dikali massa dikali percepatan. Jadi di Newton ini
ciri khasnya tuh ada percepatannya atau perlambatan. Ada percepatan, ada perlambatan. Nah, jika pada benda, titik, atau partikel bekerja lebih dari satu gaya, maka persamaan yang ini diubah ya, karena ada beberapa. Jadi sigma F sama dengan, ini kan vektor M dikalikan dengan percepatan, dimana sigma F ini merupakan jumlah vektor semua gaya luar yang bekerja pada benda tersebut ya. Nah, kalau seandainya di 2 dimensi, berarti nanti kita harus satu-satu jebarkannya. 2 dimensi berarti sumbu X sama sumbu Y, nanti satu-satu dijebarkan. Sigma F X berarti nanti M dikali AX. Di sumbu Y berarti sigma F Y sama dengan M dikali percepatan pada sumbu Y ya. Nah, jika seandainya sigma F-nya ini 0 ya, maka gaya resultan pada benda juga sama dengan 0 ya, sehingga A-nya juga sama dengan 0. Berarti artinya benda berada dalam keadaan, ini benda ya, masa benda berada dalam keadaan diam atau terus bergerak, lurus beraturan. Nah, persoalan seperti ini menjadi pusat perhatian di cabang mekanika yang disebut statika ya. Statik itu diam. Nah, tampak bahwa hukum 1 Newton adalah hal khusus dari hukum 2 Newton. Jadi kalau hukum 2 Newton itu terus bergerak, tapi ketika keadaan diam itu masuknya ke hukum 1 Newton ya. Jadi sebetulnya hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton ini saling berhubungan. Nah, sekarang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ya. Nah, konsep dari hukum 3 Newton ya, ini juga berdasarkan pengamatan bahwa suatu gaya yang bekerja pada sebuah benda selalu berasal dari benda yang lain ya. Jadi ini ada 2 benda. Jadi gaya yang bekerja contohnya dari benda ini tak lain itu selalu berasal dari benda lain ya. Contohnya ini kan benda, kita juga kalau melakukan dorongan atau tarikan, kita tangan kita disebut benda juga. Nah, jika salah satu dari gaya yang terjadi pada interaksi antara 2 benda ini melakukan interaksi ya, berarti satu ada yang disebut aksi ya, maka gaya yang lain ini disebut gaya reaksi. Kalau kita tulis F aksi sama dengan min F reaksi, ini min kenapa? Karena arahnya berlawanan ya. Seperti itu. Jadi sifat gaya-gaya pada 3 Newton ini pertama kali ditemukan oleh Newton ya. Nah, ini juga dari pengamatan pengamatan sehari-hari seperti itu. Mungkin nanti contohnya di kesempatan selanjutnya ya. Baik, di video ini mungkin kita hanya review di hukum Newton saja ya. Nanti selanjutnya kita akan latihan beberapa contoh pemakaian beberapa hukum Newton ya. Biasanya di banyak persoalan yang lebih ditinjau itu hukum 3 Newton ya. Hukum 2 Newton ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas gaya sentripetal, gaya gravitasi, gaya gesek ya, dan gaya fiktif. Oh ya, untuk hukum Newton biar mudah ya, dari definisi tadi, hukum 1 Newton ini setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau gerak lurus beraturan ya. Dia intinya mah selalu
mempertahankan keadaan semula. Biar mudah diingat, hukum 1 Newton, ingatnya itu malas ya. Malas. Kalau hukum 2 Newton ada percepatan, ngegas. Padahal sebenarnya bisa aja perlambatan. Ini mah biar kalian ingat saja ya. Ngegas. Kalau hukum 3 Newton, karena ada aksi, setiap ada aksi maka ada reaksi, berarti balas ya. Jadi biar ingat, hukum 1 Newton malas, hukum 2 Newton ngegas, hukum 3 Newton balas. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Kesempatan ini mungkin cukup di sini dulu ya. Oke, terima kasih.